Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sedere, apa kabar? How are you today? Ini tadi yang mana? Have a nice weekend for today. And how are you? Ayam. Are you happy for this morning? And hari ini kami temane Jawa. Jadi ini agak-agak apa ya? Bali. Ini temane putih-putih, bajunya putih, maskernya putih, udengnya putih, motone putih, giginya juga putih. Iki wis mantap. Halo, sapa iki sing mantap, jempole yo. Komen sih, komen. Gak ketok iki. Wis telu, wis mantap. Halo Mbak Juliani. Wih, sus papat mantap. Halo Mbak. Korea sih. Ini iki Mbah Kopi iki. Halo Mbah Kopi opo piye kabare Mbah Kopi? Kosong gara-gara Mas Joko nih. Loh, maksudnya itu apa loh? Gosong kabarnya baik. Alhamdulillah. Waras loh. Waras ya, waras ya. Asal Pak. Ini ngapain mama? Udah mandi? Ngombe teh sih, ngombe. Belum nih. Ben, mana anak mah? Kenapa Deca? Nasi Nasi bakar. Rasa apa Desa? Nanti kalau dibuat suka hati, nanti kalau rasaku gimana? Ayo, Pito. Nanti ada rasa ayam, ada rasa udang, teri. Nanti kalau rasa cinta gimana? Oh, nah itu. Pakai takir aja ya, Deca ya. Kasih sendok awak aja mah, jangan pakai sendok aja. Di belakang nih. Iya, biasanya di sini Mas, biar nampak. Ini nggak nampak deh. Ya mampir kayak nasi bakar, ada ayam, udah ikan teri. Kakakku. Nah, mumpung masih ada ini kak ya, nanti jam 9 gitu kayak gini. Ini panas mbak ya? Ada ya mbak Bu. Ya. Kalau belum dapat tepungnya ambil dulu nggak apa-apa mbak. Ini Deja. Kita Bu. Ya. Ya. Terima kasih juga sama pemirsa itu. Pemirsa Facebooker. Udah minum belum? Belum ya. Nikmat bener. Hari ini tak ngombe sih. Kurang merah ya Mas ya? Kurang ya? Kurang abang ya. Kurang wani deh ya Mas. Kurang wani deh Mas. Pakai apa ikat Bali? Ikat Bali bahasa Jawa. Manis sekali loh. Kemanisan ini. Berapa sendok ini? Manis sekali nih. Yang satu sendoknya jangan full, biar nggak manis sekali. Nanti pengunjung kita nggak gitu habis jadinya. Dia harus habis sampai tetes terakhir. Ini Cici mampir singgah nasi bakar Cici. Masih hangat-hangat Cici. Ya. Lihat-lihat aja Cici. Masih hangat. Sangat ada serabi, nasi jagung, tiwul. Tiwul sana bosku. Iwan itu mana bunda? Keresnya tinggalan. Kan ada yang gitu.
Sosat, Bah. Sosat. Sosat. Lupa udah jalan balik. Sarapan. Nah. Belum melanggar ya, Mas. Makanan berat. Oh, Lebih baik kita makan buah dulu. ya gana ya. Enak sih. Nengoknya aja. Dialah nanti membantainya nih. Tapi pisangnya kayaknya agak matang ini ya. Ya, tinggal abang kakak nasi bakar. Ada ayam udah ikan teri. Ada ayam udah ikan teri kakakku. Iya. Ini ayam. Mumpung masih hangat ya kakak. Duh, mantep toh. Ya hari ini, sudah banyak yang bergabung. Halo Aida Imut, Mbak Mea, mantep nih. Coba komen dulu, apanya layarnya mereng-mereng atau gimana? Biasanya ini mereng-mereng nggak karuan nih gini Mbak Is. Mbak Ida ada sarapan, Mbak Mea. Duh, yes. Halo kakak, nasi bakar kakak Ini yang teri satu. Itu ayam. Kakak. ayam satu berapa? Ayamnya 4 tempuk kakak. Ini 4 tempo juga. Iya sama. Yang teri nih. Sama ayam. Ayam satu. Kakak kan gendong ada pada Vario ya. Gak usah pakai telur. Bisa pakai dia telur ayam. Enggak. Dia kan dia pakai ini aja. Ini apa sambal tempe. Ya jadi rekan-rekan semuanya nanti kita bakal jam-jam udah agak-agak lengang, nasi bakar kita udah mau agak-agak habis. Nanti kita bakal bahas best tourism atau cara bagaimana membangun pariwisata itu yang menarik. Sedap, sok jago. Tapi berdasarkan sharing aja ini ya. Berdasarkan sharing nanti saya bakal sharing tentang bagaimana cara menciptakan pariwisata. Sedap, sok. Mantap lah pokoknya. Jadi buat teman-teman dan rekan-rekan pelaku pariwisata nanti sebenarnya selama ini yang dilakukan itu buat pariwisata itu yang dalam perjalanan saya 2017 menciptakan pariwisata bersama rekan-rekan tuh gimana sih. Nah nanti tak sharing nanti di live streamingnya ini ya. Wes tak tungguin aja ini nih. Jo nandi ya. Ketuk asal itu kosaku mas, sera kepetuk hatiku rodo rindu, ojo ngono, ojo ngono. Karena janjimu mas, aku rada gelo. Ketuk asale saka telo, nek gak kepetuk ya, singa kakak nasi bakar kakak kita. Ada ayam udah ikan teri Mbak Yuni. Nih, selera apa Mbak I? Dia cip panas api, diangat juga Mbak I. Hah? Nang sini. Nah, Ini aja masak. Nggih, sing teri ya Mbak. Nggih. Piro? Papa temu sekawan Mbak I. Yang namanya jual ada. Hah? Nama jualannya aduh nanti ya. Ora ono Mbak. Mas I. Yang lain-lain ada nama-nama. Oh gitu, Mas. Nanti tak kasih kartu nama, Mas. Dari mana nih Mbak sama Mas ini? Dari Medan. Dari Medan. Ini Pak Tempo. Sun Mbak. Nah.
masih nekon jenenge piye lho. Dikasih door prize kayaknya. Di es kalian ada di kau cari es. Udah. Ada sih. Tengok apa? Tengok plastik apa sendok apa? Gelas plastik yang kecil. Banyak. Yang kecil, yang kecil. Banyak. Es aja 5.000. Banyak ya. Tak sapa-sapa dulu ini. Halo Mbak TV Flower. Ini tetangga kita nih, TV Flower. Ini ada kayaknya ada Mas Sopo gitu ya. Ada siapa nih? Halo. Mas Andika, guys. Mbak Mega, guys. Mantap nih Mbak Mega. Kak, nanti tak tinggali, kakak kemari aja. Ya. Perutnya kayak susunya belum datang. Teh manis 2. Susu udah kan, Mas? Susunya Pinjam dulu. Airnya panas ya? panas, Bang. Di mana, Bang? Aduh, enggak mau bambu. Oh, yang ya. Susunya belum ada. 1 teh manis 2. Teh manis 2. Berapa tepung? 4-7 jadinya. Ya. Sama Teh manisnya susu. dulu dibuatkan. Teh manis aja. Ya. Susu masih dijepit ya. Betul. Di 3, 6 satu lagi. Bakarnya, Dek. Panas ya? Ya. Kamu apa dah? Yang ada selainya aja lah. Berapa nih? 5 ya? Yang 4, ya 4 tempuh, Mbak Yu. Ini. Sing ayam ya? 4 tempuh ya? Tempuh. Oke ya. Dari mana nih Mbaknya nih? Bawah. Pulau. Sekarang nih 3 bulan terakhir ya, 2 bulan 3 bulan terakhir nih apanya pengunjung kita tuh agak apa ya, agak siang sekarang. Apa karena apa ya, rotasi buminya siang atau nggak tahu ya. Kalau apanya agak tenangnya agak jam-jam 7 lewat gitu. Nah biasanya tuh kalau udah jam-jam 7 itu udah rame itu. Sekarang tuh jam 7 mau ke jam setengah 8 baru gitu, baru rame nih itu. Ya Mbak, mampir Mbak. Si bakar Mbak. Iya Mas, nasi bakar. Ya, teh manis. Masih hangat-hangat gini Mas. Ini Mbak Yu. Oh Mbak, ini Mas. Nah, ini nasi berani Mas, berani dibakar. Nanti lewat hilang loh. Seleranya ayam ini kan tadi. Dua ini, Bu. Ibu duduk di mana, Bu? Berapa ini? Enggak dingin, Bu. Masih panas. Mas? Udah Oh, udah bawa aja dulu. Udah. Iya. Yang ayam udah yang teri. Udah. Ini apanya? Ini kelapa gongseng. Kalau ini khas Melayunya nih. Tempuh ya? Nih, aman itu Pak. Satu slow. Ya. Ini Mbak Yu, loh, sore Mbak Yu. Ya, jadi hari ini kita kedatangan sama Mas Kusendro dari Ketua HPI Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Ya, nasi bakarnya ada ayam, udah yang kata Mbak. Ayam, Iya, dia tetap pidato ya kan? Iya kan? Ketua pariwisata tuh, Pak.
Pulpen apa lah? Pulpen sendok. Pulpen sendok ambil. Pulpen pulpen. Loh, tadi sorry tadi kayaknya keputus tadi sinyalnya putus tadi Mbak. Jadi ini live kedua kita ya. Aduh, jadi tak sapa-sapa dulu nih Jeki Jaba Jabdan nih Wahyu. Halo kawan-kawan semuanya, apa kabar yang udah ikut bergabung? Hari ini ada teman-teman dari HPI, Himpunan Pramuwisata, ada sekitar 1, 2, ada 5 orang kalau nggak salah dari Himpunan dari HPI. Iya loh. Ya Mas, nasi bakar Mas, yang manis. Ada ayam muda yang nganterin. Apa selera nih Mas? Ayam nih. Iya Mas. Iya. Ada ayam muda yang nganterin Mbak. Enggak, ini. Ayam sendiri. Bang, ada teh manis, Bang. Ada berapa? Bang. Satu aja. Teh manis 1. Dari 1. Kakak tadi udah ya. Ayam ya, bentar ya. Apa, Bang? Nasi kuning jagung, Mbak. Nasi. Iya. Bang, kerabinya 1 ya, Bang. Kerabi sama teh manis. Ini ya, Mbak. Berapa kopi ya? Kerabi 2 tembus, teh manisnya 1, 2 tembus. Ada Mbak, Tino Mbak. Saya minta teh manis. Ya, ininya Bu. Oh, itu saja Mbak. Yang kerabinya berapa? Lagi 2 tepung Mbak. 4 ya? Ya. Kita dulu ya. Karena duduk taruh ya. Enggak apa-apa. Teh manis 1, teh manis 1 Mas. 2 tepung Mbak. Mbak ini apa? Ini wes. Wes. Udah dipindah matiin. Ayam udah ikan teri Mbak. Ayam ya. Ada tadi pun apa? Oh, boleh Mbak. Yang ayam ya Mbak ya. Nasi bakar 4 tepung, Mbak Yu. Ini pakai apa? Teri ini. Ada ayam udah ikan teri. Berapa? Ayam itu. 4 tepung Mas ya. Ayam berapa? Ada ayam udah ikan teri. Teri ini ada ininya tuh ya. Kalian apa ini? Satu tadi ini Mbaknya. Mbak teh manis tadi siapa ya? Ini ya. Ini Mbaknya. Bisa bawanya Mbak. Sama apa itu? Coba sana. Mak, Mak. Mak, ayam. Manis berapa teh manis? Ini ada ayam udah ikan tadi Mbak. Iya. Ini ayam tadi ya Mbak ya? Ya. Ya, ayamnya masih hangat enggak? Nah, kalau Mbak pegang agak 4 tepung Mbak. Ini nasi apa Mbak ini? Ini nasi pulau jagung Kak. Nah, coba. Ayam Om ya? Nah, boleh. Makan sini ya Kak? Makan sini. Bang, serabi berapa? Jauh. Oh, enggak apa. Serabi 2 tepung Kakak. Dua ya. Apa Kakak tadi? Udang? Yang dengan ayam Ayam. atau dengan ayam? Baik. Nih. Tuh, ya Mbak Yu. Oh iya kasih aja. Lewatnya. Ya? Ya, alhamdulillah hari ini terinya entek duluan, teman-teman. Oke. Oke. Bawa anak tadi. Ya, sini, Mbak.
Ya, apa Mbak? Sini, masih ada Mbak, mumpung masih ada. Jaga gantian sarapan lah. Lewat tengin. Ya sedulur, Mas Dubara nih air sarapan sih. Wah, gerah loh. Mangan apa kayak? Oh, kita mangan iki. Ya, halo. Kita mangan apa? Mangan nasi bakar. Di mix, dicampur kambe iwak pepes. Habis itu kita bakar lagi. Mantap. Jadi kita cari daun dulu ya, Mas Bro ya. Tadi lah. Ya. Mbak Yu, apa wis? Iki Mbak ini teko apa sing borong? Suwun ya Mbak. Mbak. Suwun ya Mbak. Ya. Tunjukkan dulu sana tuh ayamnya entek kok. Tuh ya. Tinggal ini ya. Dan itu mana entek iki. Yo Mas, ini Mas. Ini Mas. Baik. Berapa? Ya, jadi konco sederek sedulur, hari ini aku mau sarapan, tapi mau tak mix nasi bakarku sama pepesnya Mas Iwan. Nah, jadi rasanya nanti gimana? Nanti kita rasain. Jadi ini ada nasi bakarnya khas Jambu Kayung. Ini rasa udang, tinggal rasa udang yang ada. Tadi ada ayam sama teri. Nah, ini kita buka dulu. Saya tak buka nih. Nah, ini nasi bakarnya kita mau tak campur sama pepesnya Mas Iwan. Habis itu saya bakar. Nah, rasanya piye toh? Sih ya. Aku tak ngambil pepes Mas Iwan sih ya. Nah, ini PPC arek tak mix, tak campur. Ya, Bang. Nasi bakar berapa, Bang? Satu, enggak? Oh. Bentar ya, Bang. Nasi bakarnya satu kayak. Ya, tinggal udang, Bang ya. Nah, nggak bisa, Bang. Tapi udangnya bisa diawas-awas gitu, Mas. Nah, tapi sama aja. Ya, nggak boleh. Ada pepes masih? Oh iya, sini Mas. Jaga depan ini. Nah, nasi bakarnya tak campur sama, oh ini nggak usah aja ikannya, nanti jadinya beda. Lihat Mbak, nasi bakar Mbak. Beda ke depannya ujungnya apa nggak ada nengok nih. Nah, ini tak campur dulu nasi bakarnya sama ikan pepesnya Mas Iwan. Saya campur dulu ya kawan-kawan. Habis itu kita bungkus lagi. Yuk, kita bungkus lagi ya. Habis itu kita bakar. Hehehe.
rasanya rasanya gimana nih nanti, ya kan? Yup. Pinter aku kan, ya. Udah sarapan Pak tuh? Ya, siap Mbak Yu. Nasi bakar mumpung masih ada. Ya. Oke, sudah siap ya? Kita bakar, nanti habis itu kita makan. Nanti baru kita bahas tentang pariwisata. Tak sapa dulu nih, halo Abah Hambe, Samsul Bahri, Maya Kabah, Mbak Ifnita ya. Nih tak bakar sih. Ini percampuran antara nasi bakar Dabu Kayu sama sama ikan pepesnya Mas Iwan. Ini tak bakar sih. Oke, kita lihat proses pembakarannya dulu ya. Iya. Yuk komen dulu Mbak Imnita. Ini ada pepesnya Mas Iwan dicampur sama nasi bakarnya Dabu Kayung. Wis, kayak opo ya? Nggih. Pinjam tuh ya. Tak selang sih. Nggih. Wis. Waduh, piye rasane iki ya? Nggih. Waduh, aroma nih bos. Gosong nggak nih? Apa nih? Ikan semuanya? Oh itu masih ada toh? Kongsi nasi bakarnya yang pakai pepes yo Bram. Oke siap. Mbak Yune kemari toh. Kemarilah. Men mangan sepiring bertiga kita sama Mas ini. Udah nih. Udah belum? Udah belum ini? Udah matang belum? Jangan sampai kosong. Ya. Ini gosong main mantep ini gosongnya. Wis. Hah? Ada? Ada. Oke, ini kombinasi nasi bakar sama pepes kita cobain, Mas Bro. Oke, ya Gun. Yo. Tak gue ya. Ya. Kita cobain dulu ya, Bos. Ya, singgah Kak. Ya. Nasi bakar Kak, ada udang Kak Nah, mau Kakak? Bawa ini, Mbak. Berapaan? 4 tembok Kakakku. Mau? 1? Ya. Makan sini kan Kak? Ya. Ini Kak. Ya, maaf ya Kak. Terima kasih Kakak. Ya yuk ya. Manis ya. Oke.
Nah, ini kita buka dulu. Yuk, bro, pulangkan dulu ke sana. Oke, kita buka. Mari kita sarapan dulu. Ya, kita sarapan sih. Aduh. Dibalik-balik dulu, dibalik dulu. Ya. Wih, ini dia. Pepes campur nasi bakar dapur Kayung. Mantep ya. Duh, OTW cepet lo. Aku mau sarapan nih lo, Kak. Ya. Ih, tak makan sih. Bismillahirrahmanirrahim. Dibakar, Kak. Waduh. Bro, pakai manis, bro. Nasi bakar, Kak. Nasi bakar 4 tempur, kakakku. 4 tempur. Ya, apa kabar? Astagfirullahaladzim, lama kali ditinggal. Halo, sorry kawan-kawan, saya tinggal tadi banyak ada tamu hari ini. Ada kawan-kawan dari HPI, ada Bapeda tadi datang, ada juga dari Perkim, ada juga dari jadi tadi banyak yang kita sapa-sapa dulu kan gitu. Jadi saya ngelanjut di sarapan. Ya Allah, belum sarapan nih, jam berapa nih? Bang, selamat pulang. Dik, makan teh manis, Dik. Tuh. Ini perpaduan antara nasi bakar kami sama pepesnya Mas Iwan. Gurihnya jadi pol. Jadi kan kawan, sebentar lagi kita akan bahas tentang dasar-dasar bagaimana membuat sebuah pariwisata. Nah, kenapa itu saya bahas? Saya sejak 2017 dipercaya sebagai kelompok sadar wisata di desa ini, dan di 2020 sebagai juga salah satu yang berada di tim kawan lama ini. Jadi saya akan memberi sedikit gambaran tentang pariwisata itu seperti apa. Nah, dari sejak 2018 kita bangun di desa wisata, baru di 2020-2019 di kawan lama ya. Sendok. Kita pindah dulu, makan dulu ya. Aku sarapan biar Pit jaga depan ya. Kita sarapan dulu. Ya, alhamdulillah ya, nasi bakar kita habis ya kawan ya. Tinggal nasi belut jagung. Nasi bakar kita alhamdulillah habis. Alhamdulillah. Terima kasih buat pengunjung setia kita, pengunjung setia pas nasi bakar kita. Ini saya baru mau makan, sarapan dulu. Udah Kak, sini Kak, nggak apa-apa. As bos, tadi kok kucuk kemarin kok nggak mau.
Oke. Halo Mas Edi, yuk kita sarapan dulu. Ya, ini kita sarapan campuran dari nasi bakar. Ini tadi prosesnya adalah nasi bakar dicampur pepesnya Mas Iwan, baru dibakar lagi. Rasanya gurih. Rasanya semakin gurih. Apalagi bakarnya pakai daun pisang itu kan membawa aroma khas kuliner yang nikmat ya. Jadi habis ini nanti kita bakal bahas tentang bagaimana pariwisata menciptakan pariwisata dari dasar. Ya, tapi aku kasih cuma dasar-dasarnya berdasarkan pengalaman selama saya di pariwisata, oke? Jadi kawan-kawan, nanti habis ini sedikit lagi, setelah ini saya akan bahas tentang bagaimana pariwisata berdasarkan pengalaman saya. Jadi jangan kemana-mana, saya akan sharing tentang pengalaman membangun pariwisata itu bagaimana. Nah, jadi sebenarnya pariwisata itu sederhana, tapi nanti. Halo Mas Ontel Coffee, Mas Ontel ini Mas Prada ya, Mas Prada. Mari. Bang Ruslan, Bang Ruslan. Halo Bang Ruslan. Oke, alhamdulillah. Thank you. Nanti bentar ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi di season kali ini, di live kali ini saya mau membahas tentang dasar membangun pariwisata berdasarkan sharing knowledge dan sharing experience menurut pengalaman saya. Jadi kenapa di sini sedikit saya membahas tentang pariwisata. Jadi di 2017 akhir kita di Desa Denai Lama ini membangun desa wisata sampai sekarang. Lalu di 2019 saya bergabung di Kawan Lama. Jadi dari pengalaman tersebut saya akan bahas tentang sebenarnya pariwisata atau desa wisata itu seperti apa. Nah, gitu. Ini menurut berdasarkan sharing knowledge saya kan gitu. Dan menurut saya adalah kita mulai ya. Jadi pariwisata itu sangatlah sederhana, sesederhana yang ada di desa atau yang ada konsep sesederhana itu. Karena begini, karena menurut saya itu manusia itu sebenarnya orang yang nggak mau ribet gitu. Jadi ketika dia mau istilahnya melakukan sebuah kesenangan, sebuah happy, dia tuh orang yang nggak mau terlalu dibebankan dengan hal-hal yang membuat dia jadi berat gitu. Jadi berat itu kayak jadi semuanya diribetkan, semuanya istilahnya disusahkan gitu. Orang kan mau berwisata tuh kan mau senang-senang, mau happy-happy. Nah, jadi ini menurut pengalaman saya. Oke. Jadi di sini memang udah saya siapkan oret-oret untuk Allah, untuk cerita bagaimana tentang pariwisata menurut pengalaman saya. Oke.
Oke, jadi pariwisata itu menurut saya ada yang pertama yang kita ketahui adalah ini terkait tentang desa ya, desa wisata. Saya nggak berbicara tentang destinasi wisata, saya berbicara tentang desa wisata atau desa wisata. Nah, atau saya tidak berbicara tentang tentang bagaimana cara membuat pariwisata itu menarik atau apa, tapi saya membuat ini sesederhana mungkin. Oke, yang pertama adalah geografis ya. Jadi dari geografis itu adalah, geografis ini kan seperti geografis ini adalah yang di dalam itu apa yang ada di sekitar itu yang harus ilmu pertama yang harus kita pahami. Geografis itu yang harus kita pahami, karena di geografis itu ada fungsi dari manusia dan juga lingkungan. Nah, di dalam bentuk geografis itu sponsor biasa. Di dalam bentuk geografis itu ada manusianya, ada lingkungannya. Jadi untuk membangun sebuah desa wisata atau membangun sebuah konsep pariwisata tuh harus tahu dulu tuh geografis kita tuh apa gitu. Kenapa ini harus kita pahami? Karena begini, kalau kita memaksakan tentang geografis setempat yang tidak sesuai dengan keinginannya, ini bakal susah kan gitu. Contoh, geografis itu kan terkait juga ada manusia dan lingkungan, juga budaya dan juga istilah kebiasaan lokal yang ada di situ kan gitu. Nah, jadi untuk membuat menciptakan keunikan atau daya tarik yang ada di situ menjadi sebuah pariwisata, kita harus tahu dulu tuh tentang geografisnya, tentang dasar dari masyarakatnya, tentang dari lingkungan tersebut. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, sudah paham, kita research dari situ, ya sudah, kita tinggal ngembangin aja. Nah, saya kasih contoh begini. Contoh geografis kita adalah petani. Nah, jadi dari dasar itu kita akan membuat sektornya sektor petani. Cuma daya tariknya, konten kreatornya lah di situ yang perlu kita kuatkan. Nah, kan banyak tuh kalau dari istilahnya dari petani pasti banyak hal-hal yang menarik yang bisa kita ulik menjadi sebuah daya tarik wisata sehingga orang datang. Nah, itu dari dasar pertama untuk menurut saya membangun pariwisata dari geografis. Oke. Lalu kedua, kalau kita udah tahu nih masalah konsep dasar atau geografisnya, kita harus tahu tuh konsep dasarnya mau kita buat itu seperti apa. Nah, konsep dasar. Jadi setelah geografis, kita pahami dulu konsep dasarnya, ya. Konsep dasar untuk membangun pariwisata itu seperti apa, kan gitu. Jadi setelah kita tahu memahami geografisnya, seperti apa masyarakatnya, seperti apa lingkungannya, seperti apa kebiasaan dan kearifan lokalnya. Nah, dari situlah kita menentukan konten kreatornya. Itulah dia namanya konsepnya. Konsep dasarnya apa? Nah, tadi kalau saya bilang tadi geografisnya adalah petani, berarti konsep dasar kita adalah dari sektor kepertanian. Nah, dari situ kita kembangin lagi terus. Karena dari konsep dasar itu kita bakal ketemu dengan gagasan dan imajinasi. Nah, ketika istilah kita melihat dasarnya, base dari geografis itu, kita bakal tahu nih, oh ternyata dari hal ini yang bakal kita buat menarik. Konsep dasar ini yang kita kuatin. Terus dan on and on kita kembangin terus konsep dasar tersebut sehingga menjadi daya tarik wisata. Itu dasar-dasar yang kedua kan. Oke, lalu setelah istilahnya geografis kita dapat, konsep dasar kita dapat, gagasan, arti kan kita udah tahu nih gagasan dan imajinasinya. Nah, kalau kita udah tahu dengan gagasan tersebut, imajinasi tersebut yang ingin kita ciptakan, nah jangan lupa yang ketiga ini adalah yang paling terpenting. Yaitu dia sinergi. Nah, jadi setelah istilah geografis, konsep dasar, sinergi, nah dan terakhir itu sinergi. Jadi ini sinergi ini kan dari bentuk adalah interaksi atau teamwork. Jadi interaksi kita sesama masyarakat sekitar atau sesama tim ini harus terbangun. Nah, jadi sehingga
terciptalah pola yang saling apa ya, yang saling berkorelasi, yang saling berhubungan antara kalau bisa saya bilang di sini konsep segitiga kan gitu. Nah, konsep vitalnya begitu menurut saya. Nah, jadi istilahnya ada, setelah kita memahami geografis, kita tahu tentang seluk-beluk lokasi kita tahu tentang istilahnya sekitaran kita tahu tentang kearifan lokal kita, baru kita tentang menentukan imajinasi atau menentukan konsepnya. Mau kita buat apa desa kita ini kan gitu. Dengan geografis yang ada, dengan istilahnya kultur yang ada, budaya yang ada kan gitu. Oke? Sana. Oke? Jadi setelah konsep dasarnya ini tercipta, jangan lupa kita buat sinerginya dengan siapa? Nah, sinerginya inilah kita ciptakan agar ini sistem ini berjalan. Karena kalau kita tanpa sinergi, karena tanpa interaksi, tanpa teamwork, ini sama aja kan gitu. Jadi kekuatan dasar membangun pariwisata atau desa wisata itu adalah salah satunya sinergi. Jadi ketiga hal ini menurut saya dasar utama yang harus dimiliki setiap pengelola pariwisata atau desa wisata atau Pokdarwis atau juga atau istilahnya dia yang membuat sebuah pariwisata, membuat destinasi wisata. Ini yang paling penting. Nah, jadi geografisnya kita nggak bisa kita paksakan. Umpamanya kalau dia ya petani mau seperti apa ya kita ikuti dulu masyarakat petaninya. Kalau istilahnya dia masyarakatnya desa, kita ikuti geografis desanya. Jangan kita paksakan untuk istilah geografisnya adalah pedesaan, kita paksakan untuk menjadi konsep kekotaan. Itu bakal nggak nyambung dan bakal lama. Tapi biasanya bakal, kalaupun cepat, kalaupun jadi biasanya sebentar. Oke, ini menurut pengalaman saya. Jadi ketiga tersebut itulah yang terciptanya adalah goal. Jadi kalau sudah ketiga tersebut sudah menyambung jadi satu, sudah terkonsep dan sudah terkunci jadi satu, jadi kesatuan dalam oleh sebuah Pokdarwis atau kepemimpinan desa atau juga istilahnya kepemimpinan untuk kepemilikan destinasi. Jadi itulah terciptanya goal. Tujuannya apa? Nah, jadi dari situ sebenarnya yang paling utama tadi yang menurut saya itu adalah geografis. Jadi untuk membangun sebuah pariwisata itu, membangun desa wisata itu yang paling utama itu harus tahu dulu nih, tahu dulu dasar-dasar dari lingkungan sekitar, tahu dulu dasar-dasar dari masyarakat sekitar, dan tahu dulu masyarakat kita ini sebenarnya lebih dekat ke apa. Nah gitu, sederhana aja. Dan lalu baru setelah kita tahu setelah kita tahu geografisnya, setelah kita tahu dasar-dasar dari lingkungan kita, barulah kita tentukan konsep dasarnya mau buat apa. Nah kan gitu. Lalu setelah istilahnya ini terbentuk, kedua ini barulah kita sinerginya dengan siapa. Nah dengan masyarakat pasti. Kalau desa wisata itu pasti dengan masyarakat sekitar, itu penting. Nah kan gitu. Nah baru istilah kalau dia destinasi, dia pasti dengan teamwork. Nah ini yang penting. Jadi kalau sudah terbangun ketiga itu, maka tujuan dari pariwisata itu bakal enak jalannya, begitu. Jadi sebenarnya ketiga ini hanya sebagai research sepengetahuan saya selama di pariwisata. Tapi sebenarnya ada beberapa lagi, yang menurut saya memang vital, yaitu memang pariwisata itu kan 7 sabta pesona. Tapi dari ketiga ini lah dasar-dasar dari pengalaman berdasarkan saya di 2017 dan sampai sekarang di 2020 ini memantau sebenarnya pariwisata, kelemahan pariwisata itu. Kekuatan pariwisata itu ada di 3 ini, ada di geografis itu sendiri, ada di konsep dasarnya yang dikuatkan dari geografis tersebut, dan sinerginya dengan teamwork atau masyarakat. Nah, dan terkadang kenapa wisata-wisata itu atau pariwisata itu gagal, tidak melihat ketiga ini. Nah, saling memaksakan, antara geografisnya adalah seperti ini, memaksakan seperti ini, tidak dipahami. Nah, terus konsep dasarnya itu entah kemana-mana. Jadi
ada ya istilahnya konsep dasar dari awalnya sudah lari kemana-mana, dan itu tidak mengikuti dari geografis tersebut, dan juga sinerginya juga sudah mulai kekurangan kepercayaan, sehingga kekurangan kepercayaan. Jadi sobat-sobat wisata, sobat kembara yang istilahnya ini bukan ilmu ya, ini hanya sharing knowledge, sepengetahuan saya tentang bagaimana cara membangun pariwisata. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa dapat dapat ilmu dari apa yang saya sampaikan. Saya tahu ini masih ada orang yang lebih jago tentang pariwisata, tapi ini berdasarkan pengalaman saya. Oke, terima kasih buat kawan-kawan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk pelanggan setia kami yang udah membeli nasi bakar kami hari ini, dan jangan lupa juga istilahnya teman-teman bisa lihat live streaming ini setiap hari Minggu. Nanti mudah-mudahan setiap hari Minggu saya punya kesempatan dan juga punya materi untuk saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata.